Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Indri ya. Nah, selamat datang di mata pelajaran seni budaya. Mari kita belajar tentang seni rupa, musik, tari, dan juga teater. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi keunikan beragam hias pada bahan kayu, kemudian mendeskripsikan keunikan pada ragam hias, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan juga geometris, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan kayu secara lisan. Nah, selain diterapkan pada tekstil, dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Dari setiap suku yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam ragam hias seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Berikut ada gambar ya. Ustazah minta tolong kepada kalian untuk perhatikan dan amati gambar-gambar ragam hias tersebut. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, coba Ustazah ingin bertanya ya tentang di manakah dapat kamu jumpai bentuk ragam hias pada bahan kayu tersebut. Lalu pertanyaan kedua, jenis ragam hias apa saja yang terdapat pada bahan kayu? Ke penyampaian materi ya. Jadi, sejak masa lampau, kayu ini biasanya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, dan juga peti, serta bagian bangunan misalnya tiang, pintu, dan juga jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Nah, motif hias yang biasa digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, atau juga bisa dari gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan juga Papua memiliki ciri ragam hias yang berbeda-beda dan keunikan yang tidak sama.
Nah, kita masuk ke ragam hias yang diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada kayu ini dilakukan dengan menggambar atau melukis. Penerapan ragam hias pada kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan juga topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Ataupun penerapan ragam hias dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau juga gabungan dari keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan juga cekungan yang berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat utama untuk mengukir adalah pahat pukul. Pada pahatan kayu ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan juga mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan ragam hias yang akan diukir. Berikut ini adalah 4 jenis pahat yang perlu kalian ketahui. Di antaranya ada pahat kuku, pahat lurus, kemudian pahat lengkung, dan yang terakhir adalah pahat miring. Nah, yang kedua adalah pemukul. Pemukul adalah alat yang digunakan dalam kegiatan mengukir, umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, contohnya dengan cat minyak akrilik. Oleh karena itu, produk pada bahan kayu dapat diberi hiasan. Nah, di sini bisa kalian menggambar ragam hias dengan ukiran ya. Yang harus kalian ketahui adalah prosedur mengukir pada bahan kayu. Yang pertama, pastinya kalian diminta untuk menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Kemudian memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya, membuat sketsa ragam hias dan memberikan warna pada. Lalu ada melukis ragam hias di atas bahan kayu. Di sini kalian harus menyiapkan bahan dan alatnya seperti cat akrilik, cat tembok, kuas, dan juga palet. Menyiapkan bahan kayu. Di situ ada gambar ya, kayu yang mendatar, lalu membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu, kemudian menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias, dan yang terakhir memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Nah, cukup sekian ya untuk materi berikut. Semoga bisa kalian pahami penjelasan singkat dari Ustazah. Sampai berjumpa kembali ya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya di materi yang akan datang. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.